Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-182 di tahun 2026. Betapa kita sangat bersyukur telah menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita kembali akan menikmati makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tema renungan kita pagi ini adalah rancangan Tuhan yang terindah. Mari kita buka Alkitab kita membaca bersama dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dalam kita menjalani kehidupan, kita seringkali membuat rencana. Kita merencanakan masa depan, merencanakan karir, merencanakan keluarga, bahkan keuangan kita. Namun, jujur harus kita akui, tidak semua rencana yang kita susun berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketika realita hidup tidak sesuai dengan ekspektasi kita, dengan harapan kita rentan menjadi kecewa, bingung, frustasi, dan mulai mempertanyakan kebaikan Tuhan. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa di atas semua rencana manusia, ada satu cetak biru atau blueprint yang tidak pernah gagal. Katakan tidak pernah gagal, haleluya. Yaitu rancangan Tuhan. Dan firman-Nya menjamin bahwa rancangannya adalah yang terindah dan terbaik bagi kita. Puji Tuhan. Mengapa rancangan Tuhan yang terbaik dan terindah? Karena didasari oleh kasih dan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, ketika Nabi Yeremia menuliskan ayat ini, bangsa Israel sedang berada dalam pembuangan di Babel. Mereka berada dalam situasi yang sangat terpuruk, terjajah, dan seolah tidak ada masa depan. Namun justru di tengah situasi terburuk itulah Tuhan mengirimkan pesan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Apa yang kita dapat pelajari? Tuhan tidak pernah merencanakan kehancuran bagi hidup kita yang percaya. Ujian atau lembah kekelaman yang mungkin sedang kita lewati hari ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah proses pembentukan menuju rancangan damai sejahteranya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, seringkali juga kita menganggap rancangan Tuhan itu buruk hanya karena waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Manusia cenderung terburu-buru, sedangkan Tuhan melihat gambaran yang besar. Mari kita baca dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 bagian A. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Katakan amin. Indah menurut kita belum tentu indah menurut Tuhan.
Tuhan tahu kapan kita siap menerima berkat-Nya. Menunggu waktu Tuhan bukanlah tanda bahwa Tuhan menolak kita, melainkan tanda bahwa Dia sedang mempersiapkan karakter kita agar mampu menampung rencananya yang besar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dunia menawarkan kepastian yang semu, tetapi Tuhan menawarkan hari depan yang penuh harapan. Kata harapan di sini dalam bahasa Ibrani-nya merujuk pada sesuatu yang pasti terjadi, bukan sekedar angan-angan. Yesaya 55:9 menuliskan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu Saudara, karena rancangannya jauh lebih tinggi, kita mungkin tidak selalu bisa memahaminya saat ini. Tugas kita bukanlah memahami seluruh jalan Tuhan, melainkan mempercayai hati Tuhan yang penuh kasih. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita harus merespon rancangan Tuhan yang terindah ini? Yang pertama, lepaskan kendali dan berserah kepada Tuhan. Berhentilah memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Izinkan Tuhan menjadi sutradara penuh dalam hidup kita. Yang kedua, tetaplah setia di masa sulit. Jika saat ini rancangan hidupmu terasa blur atau buram, tetaplah berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Dan belajarlah bersyukur dalam segala hal. Bersyukur bukan karena semua keadaan baik, tetapi karena kita tahu Tuhan kita baik dan sedang merajut sesuatu yang indah di balik layar. Ingatlah selalu, potongan-potongan puzzle kehidupan kita yang tampak berantakan saat ini sedang disusun oleh tangan Tuhan menjadi sebuah mahakarya yang luar biasa. Haleluya. Tetaplah percaya dan mempercaya Tuhan membentuk hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Betapa indahnya berjalan bersama dengan Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah
rencana-Mu. Bapa, kami bersyukur kasih setia-Mu melalui firman yang kami dengar pagi ini. Kami menikmati lawatan-Mu Tuhan, belajar percaya, bahkan mempercaya tangan Tuhan yang membentuk karakter kami. Untuk kami tetap setia dalam janji-Mu Tuhan. Mempercayakan hidup ini sepenuh dalam rancangan Tuhan. Diberkati kami semua pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah berkat kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, buka tangan dan iman, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sekiranya pelayanan ini memberkati saudara. Senang sekali saudara berbagi, share kepada teman, sahabat, keluarga, agar mereka juga menikmati berkat Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.